Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Fikri di sini. Dan di video kali ini saya akan membahas sosiologi kembali dengan judul Sosiologi Pedesaan dan Perubahan Sosial Budayanya. Dan selamatlah menyaksikan. Namun sebelum itu, intro terlebih dahulu. Sosiologi pedesaan adalah suatu cabang sosiologi yang membahas tentang struktural sosial, interaksi sosial, dan sosial budaya yang ada di suatu pedesaan. Cabang ini juga akan memeriksa tentang kondisi bangunan, sosial budaya, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan sosiologi pedesaan di suatu pedesaan tersebut. Lalu ada namanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial budaya ini dapat terjadi dalam hal nilai, norma, dan praktik yang ada di kehidupan masyarakat. Perkembangan dan perubahan sosial budaya ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi, migrasi, globalisasi, perubahan ekonomi, dan interaksi antar kelompok. Perubahan sosial budaya ini juga dapat terjadi akibat adanya modernisasi dan urbanisasi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan cara hidup suatu masyarakat di pedesaan. Nah, faktor-faktor ini terhadap akses pendidikan, transportasi, komunikasi juga sangat mempengaruhi kehidupan di suatu pedesaan. Ciri-ciri masyarakat pedesaan. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Yang pertama, kehidupan agraris. Masyarakat pedesaan kebanyakan masih menggantungkan hidup mereka seperti pertanian, peternakan, dan beberapa pekerjaan lainnya yang terkait dengan alam. Mereka seringkali terlibat dalam kegiatan bercocok tanam, peternak, berkebun guna untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, saling bekerjasama dan solidaritas. Masyarakat pedesaan cenderung masih memiliki solidaritas yang tinggi dan saling kerjasama sama lain. Dikarenakan mereka memiliki komunitas kehidupan yang kecil dan juga mereka saling membantu sama lain, dan itulah menjadi suatu nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Yang ketiga, keterkaitan dengan alam. Masyarakat pedesaan ini memiliki hubungan erat dengan alam dan juga mereka sangat bergantung dengan SDA alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan biasanya masyarakat pedesaan ini memiliki pandangan yang lebih luas mengenai hewan, tanaman, dan ekosistem lokal. Yang keempat, keterbatasan akses dan infrastruktur. Masyarakat pedesaan ini kebanyakan menerima akses dan beberapa infrastruktur yang terbatas seperti listrik, air bersih, transportasi atau jalan yang bagus, dan fasilitas kesehatan. Nah, karena hal inilah yang sangat mempengaruhi suatu perubahan ekonomi yang ada di pedesaan. Yang kelima, memiliki nilai-nilai tradisional. Masyarakat pedesaan cenderung memiliki nilai-nilai tradisional dan adat adat. Mereka mempertahankan hal itu dan mereka akan turunkan ke generasi mereka sebelumnya agar adat adat ini masih ada dan terjaga. Yang keenam, kehidupan yang cenderung lebih lambat. Masyarakat pedesaan ini kebanyakan memiliki kehidupan yang lebih lambat dibandingkan warga-warga kota. Itu mungkin dikarenakan mereka lebih menghargai kehidupan yang sederhana, keluarga yang stabil, dan tidak sibuk seperti warga-warga kota di sana yang kehidupan pekerjaannya sangat-sangat sibuk, sedangkan warga kota itu lebih tenang dan santai dalam bekerja. Lalu tipologi desa. Nah, tipologi desa ini ada beberapa hal, namun saya akan menjelaskan secara umum. Yang pertama, desa agraris. Desa agraris adalah desa yang memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Biasanya para warga di sini akan bekerja di pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang kedua, desa industri. Desa ini adalah desa yang berkembang di sektor industri. Biasanya para PT-PT besar, perusahaan manufaktur akan berpusat di desa ini. Nah, pendapatan utama para warga di sini adalah bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, desa pariwisata. Desa pariwisata adalah desa yang memiliki wisata alam yang signifikan. Nah, desa ini menawarkan wisata alam yang indah, budaya, dan beberapa sejarah yang menarik untuk wisatawan. Pendapatan utama warga desa ini adalah bekerja di wisata alam tersebut. Lalu yang keempat, desa nelayan. Desa nelayan adalah desa yang warganya sangat bergantung pada hasil tangkapan baik itu di sungai maupun di laut. Nah, pekerjaan utama warga di sini adalah di bidang perikanan dan pengolahan hasil laut. Lalu yang kelima, desa adat. Desa adat ini adalah memiliki sistem sosial, budaya, dan adat istiadat yang tinggi. Dan mereka sangat mempertahankan hal ini, lalu mereka akan turunkan ke generasi mereka berikutnya agar bertahan dan terjaga selama-lamanya. Lalu yang terakhir, desa transmigrasi. Nah, desa transmigrasi inilah desa yang dibentuk sebagai program transmigrasi pemerintah. Desa ini akan dihuni oleh penduduk yang berasal dari daerah lain yang akan membentuk daerah baru. Perubahan atau kemajuan masyarakat pedesaan. Ada beberapa kemajuan yang dapat terjadi di masyarakat pedesaan. Yang pertama, akses informasi.
Nah, kemajuan teknologi saat ini seperti adanya handphone dan internet sangat membantu informasi bagi suatu desa. Masyarakat sekarang dapat menggunakan handphone mereka untuk mencari berbagai informasi, baik itu tentang teknologi, pertanian, perikanan, sistem politik yang ada di Indonesia, dan banyak sekali macam-macamnya. Nah, alhamdulillah untuk Bengkulu Utara saat ini, itu untuk akses informasinya udah lumayan bagus. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur sangat membantu atau sangat mempengaruhi suatu adanya kemajuan di desa-desa. Menjalankan desa maupun di suatu negara kita, jika infrastruktur kita lambat, maka akan menghambat kemajuan negara kita. Dan Pak Jokowi pernah bilang bahwasanya jika jalan-jalan suatu daerah itu nggak bagus atau buruk, maka akan sangat menghambat pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Dan sayangnya di Bengkulu Utara untuk pembangunan infrastrukturnya sangat lambat, dikarenakan banyak sekali jalan-jalan di pedesaan maupun antar kabupaten itu masih banyak yang rusak. Semoga cepat diperbaiki. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dan kunci untuk kemajuan satu pedesaan. Anak-anak desa harus menerima akses pendidikan formal yang berkualitas, program-program pendidikan dan pelatihan yang sangat berkualitas. Dan Bengkulu Utara merupakan daerah yang banyak sekali sekolah-sekolah yang pendidikannya sudah lumayan bagus, dan sekolah-sekolahnya sudah memiliki akreditasi A sehingga kualitas pendidikannya itu sudah terjamin. Yang keempat, pertanian dan keberlanjutan. Banyak sekali desa-desa yang masih bergantung pada sektor pertanian dan penghasilan utama mereka adalah di bidang pertanian. Dan Bengkulu Utara juga merupakan salah satu daerah yang pertaniannya lumayan maju, seperti pertanian padi dan perkebunan sawit. Dan yang terakhir, yang kelima adalah di bidang kesehatan dan layanan publik. Aksi ini sangat membantu untuk kemajuan masyarakat di pedesaan, dikarenakan jika masyarakat sehat, maka desa akan sehat. Dan di Bengkulu Utara sendiri sudah ada beberapa layanan publik yang mendukung. Contoh, sudah ada banyak puskesmas yang terletak di beberapa desa. Dan Utara sendiri juga sudah memiliki 2 rumah sakit yang akan sangat membantu menjaga kesehatan di masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Dan itulah teman-teman tadi beberapa materi yang saya sampaikan mengenai sosiologi pedesaan dan sosial budayanya. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.